Why you are not feeling happy? Why you feel you have everything but you don't seem to be happy? 4 hal yang membuat manusia merasa tidak bahagia. Alasan pertama adalah sesungguhnya masih ada hal dari masa lalu yang harus kamu selesaikan. Mungkin masih ada beberapa trauma yang mengganggu your present moment. Hal-hal ini bisa membuat kamu tidak bisa mensyukuri apa yang kamu punya hari ini, karena kamu diminta untuk berdamai dengan sesuatu dari masa lalumu. Kalau kamu sudah berdamai, maka kamu bisa menikmati hari ini sepenuhnya. Alasan selanjutnya, karena beberapa manusia ingin membuat hidupnya seperti apa yang dia mau. Salah nggak? Enggak. Tapi kalau terlalu ingin mengendalikan semuanya, biasanya kamu akan bertemu dengan kekecewaan demi kekecewaan. Baik proses maupun hasil, itu hanya bisa kita usahakan. Tapi ketentuannya, bagaimana terjadinya, kadangkala banyak faktor X yang mempengaruhi di perjalanannya. Untuk itu, dengan berbesar hati, berusaha dan melepaskan hasilnya, kamu akan bisa lebih menikmati hidup. Tidak ingin mengendalikan semuanya, tapi berdansa dengan kehidupan. Ini juga yang membuat banyak orang sadar bahwa ada kekuatan yang lebih besar daripada dirinya. Di sini, berbesar hati kembali padanya, menyerahkan hasilnya, asal kita sudah berusaha sebaiknya, sesungguhnya akan membuat kita menikmati proses untuk menggapai impian-impian kita. Alasan ketiga yang paling banyak kutemukan dalam coachingku adalah panggilan dari soul mission-nya. Ini adalah pertanda saat kamu mulai gelisah tentang apa yang kamu punya dalam kehidupan kamu, apa yang kamu lakukan, kamu mulai meragukannya. Ini biasanya sudah ada panggilan untuk melakukan tujuan hidupnya atau arah panggilan hidupnya sesungguhnya. Kalau belum, memang biasanya jadi tidak nyaman. Meskipun kamu punya segalanya, meskipun posisi kamu enak dalam perusahaan, dalam bisnis, tapi ada sesuatu yang terus memanggil. Dan zona ini harus ditemukan. Kalau tidak, kamu akan resah lama. Kalau ini berkaitan dengan karir, kamu akan mulai merasa resah di karir. Kalau ini berkaitan dengan cinta, kamu akan mulai merasa resah di cinta, ya. Karena ada sesuatu yang memanggil kamu. Ada hal yang harus kamu lakukan, jiwamu tahu, batinmu tahu, tapi logikamu belum sampai ke sana. Dengan mengalir, kamu bisa mulai menemukannya, asal diniatkan. Pada waktunya, kamu pasti menemukan apa sih misi jiwa kamu atau panggilan hidupmu. Alasan keempat adalah you are a people pleaser. Kamu suka memuaskan orang lain. Ups. Bukannya itu, ya, tapi kamu lebih sering beradaptasi pada apa yang orang minta daripada pada apa yang kamu butuhkan. Ini biasa dibentuk dari mungkin saja pengaruh orang tua, pengaruh masyarakat, pengaruh lingkungan yang membuat kamu jadi ingin mengerjakan sesuatu agar bisa diterima di masyarakat. Kamu kerjakan. Katanya orang kaya, orang berhasil di bisnis ini menjadi profesi tertentu akan membawa kebahagiaan dan kemakmuran. Seringkali begitu kamu jalani, kalau itu bukan passion kamu yang sesungguhnya, bukan panggilan kamu yang sesungguhnya, kamu tetap akan merasa tidak terpenuhi. Saya pernah berada dalam posisi di hidup yang menurut society itu sangat sempurna. Saya punya suami, saya punya
uang, saya punya rumah di usia muda, saya punya ini, saya punya itu. Tapi ada satu momen di mana saya tidak merasa bahagia. Dan itu membuat konflik dengan pasangan saya. Karena ternyata ada yang saya cari. Dan itu adalah salah satunya panggilan jiwa saya sendiri. Menjadi unik dengan cara saya sendiri. Bukan hanya sekedar ingin diterima masyarakat, jadinya saya meredupkan cahaya saya, keunikan saya, dan bakat terbesar saya. Begitu saya lakukan apa yang saya mau. Meskipun banyak hal yang tidak sempurna dalam hidup saya, tapi saya tetap merasa bahagia. Kamu sih udah umur segini cari duit terus, bukannya nikah. Well, itu bukan jawaban semua orang. Well, aku gak bisa kalau aku nikah dengan orang yang gak aku cintai. Well, lebih baik aku single tapi bahagia daripada menikah tapi menderita. Keunikan-keunikan seperti ini akan kamu temukan, dan mungkin akan lebih berat kalau misalnya tidak sesuai standar masyarakat ya. Tapi percaya, kalau kamu sudah damai di sini, kamu tidak akan dengar apa kata orang. Karena beberapa orang memang terjebak dalam situasi di mana mereka dibentuk oleh masyarakat dan mereka menjalani kehidupannya, mereka tidak bahagia. Makanya banyak orang yang berpikir, Nanda, kenapa kamu single tapi kamu kelihatan happy? Karena saya sudah damai di dalam. Saya menjalani misi saya, menjalani panggilan saya tidak berlebih tapi tidak kurang. Dan buat saya, itu nikmat dalam kehidupan. Tidak seperti orang-orang mungkin ya, banyak yang compare dengan dirinya, saya berumah tangga tapi tidak sebahagia kamu. Betul, karena banyak orang yang melarikan diri ya, berpikir bahwa pernikahan adalah sesuatu untuk solusi. Padahal itu adalah awal baru yang butuh usaha juga untuk mempertahankannya. Banyak orang juga yang berkarir di sesuatu yang sebenarnya tidak merupakan panggilannya yang terdalam ya. Makanya dia mungkin ada krisis parubaya, mungkin ada krisis identitas, padahal di usianya sudah cukup matang. Kenapa? Karena ada panggilan. Dia tahu dia berada di jalur yang tidak merupakan hal yang dia dambakan. Untuk menghindarkan kamu dari situasi itu, tentunya kamu harus membedah dirimu sendiri. Apa sih yang buat kamu happy, apa sih yang enggak, apa sih sebenarnya yang dibentuk oleh masyarakat padamu, hal luar ya, eksternal dirimu, apakah itu bertentangan dengan your internal state of mind, dengan apa yang kamu mau. Kalau bertentangan, maka kamu harus mulai mempertimbangkannya. Untuk itu selalu perhatikan, apa sih yang ingin kamu lakukan dalam hidup kamu. Dan ada rambu kuning kalau kamu mulai melakukan apa yang mereka suruh di luar dirimu, tapi kamu tetap tidak bahagia. Karena sepertinya kamu harus mulai memikirkan jalanmu sendiri. Kamu bisa punya segalanya dalam hidup, tapi kamu juga bisa tetap merasa tidak bahagia. Tapi bagaimana jika dengan membedah semua ini, kamu jadi bisa menemukan titik bahagia dalam kondisi dan situasi apapun. Dari pengalamanku pribadi, setelah aku menemukan apa sih titik permasalahan, kenapa aku jadi gak bisa bersyukur, kenapa aku jadi merasa apapun yang aku lakukan rasanya tidak membahagiakan aku, tidak memenuhi aku, padahal aku sudah punya segala apa yang diinginkan orang. Ternyata ada sesuatu ya yang setelah aku berdamai, aku atasi, aku proses, akhirnya membuat aku jadi bisa mensyukuri apapun yang diberikan Yang Maha Kuasa padaku. Yang aku tahu, setelah kamu berhasil menemukan titik ini, kamu akan merasa bahagia dan terpenuhi apapun yang terjadi di luar dirimu. Menemukan alasan ketidakbahagiaan ini sudah menjadi masalah publik ya. Inti dari permasalahan seperti ini butuh konsultasi, konseling. Kamu bisa cari orang profesional untuk melakukannya, membedahnya, karena itu penting agar kamu bisa menikmati kehidupannya. Ada coach juga yang bisa bantu, dokter, psikolog, psikiater, whatever, kamu harus temukan di mana masalahnya. Kami juga bisa bantu. Tapi kalau misalnya kamu sudah menemukannya, kamu sudah mulai tahu, kamu mulai jalani untuk memecahkannya pelan-pelan ya, sampai kamu menemukan solusi ke arah yang lebih membahagiakan kamu. Itu adalah 4 alasan utama kenapa banyak klienku galau. Itu juga yang buat aku pernah berada dalam titik punya segalanya tapi tidak bahagia. Dan meskipun kamu masih berada di jalur seperti ini, jangan khawatir. Kesempatan masih ada di depan sana untuk membuat hidupmu jadi
hidup yang terbaik ya, yang bisa kamu nikmati sepenuhnya. Kira-kira apa lagi ya yang membuat manusia tidak bahagia? Komen di bawah ya. Kalau kamu sudah menemukan apa masalah kamu, waktunya untuk hidup sepenuhnya. Thank you so much. Sending you so much love and light. Bye.